Pemirsa, politik itu cair, apapun memungkinkan bisa terjadi, termasuk lawan politik bisa saja menjadi kawan berduet dalam politik di masa yang akan datang. Nama Ahok dan Anies disebut berpotensi menjadi duet maut jika maju di Pilkada Jakarta. Mungkinkah seteru di masa lalu itu menjadi kekuatan baru di Pilkada Jakarta atau label seteru abadi tetap akan melekat? Untuk membahasnya pada sore ini bergabung bersama kami melalui sambungan daring ada Bang Gilbert Simajunta, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah DPD PDIP Jakarta. Selamat sore Bang Gilbert. Dan juga Selamat bergabung sore. Pak Kunto Adiwibowo, Pengamat Komunikasi Politik Unpad. Selamat sore Pak Kunto, sehat selalu. Selamat sore. Saya mau ke Bang Gilbert terlebih dahulu. Bang Gilbert, sudah finalkah siapa saja yang masuk bursa? Ada nama Sri Mulyani hingga Rama Tri Risma hari ini. Tentu belum ya, karena itu masih dalam tahap penjaringan dan itu dibatasi sampai tanggal 20 Mei ini. Jadi sesudah tanggal 20 Mei mungkin akan muncul nama-nama yang berhasil dijaring. Tetapi itu kemudian Oke. akan diseleksi lagi nama-nama tersebut, namanya tahap penyaringan itu, untuk kemudian nama-nama tersebut disampaikan ke DPP. Ya. Tentu akan diurut nanti nomornya mana yang kemudian menjadi prioritas ditaruh di nomor 1 begitu. Tetapi keputusan itu ada di tangan DPP. Jadi walaupun kita memberikan nama-nama yang kepada DPP, tetap aja DPP bisa memilih nama di luar nama yang kita sodorkan begitu. Tapi memang sesuai ADART ya DPD berhak mengajukan nama untuk kemudian dicalonkan begitu. Ini kan keputusan finalnya di DPP keputusannya ya Bang Gilbert. Tapi kan kalau untuk ajuan nama dari pihak DPD, sejauh ini nama-namanya siapa saja? Termasuk Ahok Anies kah? Sejauh ini kita belum melihat nama tersebut dimunculkan dari DPC. Jadi mungkin masih berproses atau tidak diproses, saya tidak tahu. Tapi nanti akan ketahuan sesudah tanggal 20 Mei. Nah, apakah kemudian ada nama-nama tersebut? Kita lihat nanti. Tetapi yang berikut juga penting adalah nama-nama yang muncul itu di luar nama-nama yang dua ini. Juga ada beberapa dan saya kira bukan juga kandidat yang tidak layak untuk kita pertimbangkan. Artinya tidak harus mengacu kepada kedua figur tersebut, karena figur tersebut sudah pernah memimpin begitu. Baik, tapi kalau untuk kriteria sebagai bursa cagup seperti apa dari PDIP Bang Gilbert? Karena mengingat tantangan di Jakarta cukup besar, apalagi nanti statusnya sudah tidak jadi ibu kota. Itu yang menjadi pertimbangan. Tentu calon yang akan kita majukan sebagai cagup atau bakal calon adalah mereka yang memiliki idealisme atau nasionalisme atau kemudian mempunyai kesepahaman dengan nilai-nilai yang ada di dalam PDI Perjuangan. Antara lain ya berwawasan Pancasila, tidak berniat untuk kemudian bergerak dengan isu-isu yang bersifat sara dan sebagainya. Tentu hal-hal seperti ini buat kita menjadi pertimbangan begitu. Dan kita melihat bahwa kesatuan bangsa ini penting untuk kita jaga, bukan lagi untuk kemudian kita rusak begitu. Kedepan kita melihat Jakarta ini kan persoalannya kan makin banyak, sehingga kita akan memilih calon yang benar-benar mampu bekerja, bukan hanya sekedar populer atau sekedar yang lain. Yang tadi saya katakan bahwa kalau hanya untuk menang mungkin ya itu ada pertimbangan di beberapa partai, tapi saya yakin PDI Perjuangan tidak bersikap seperti itu. Kita melihat kepentingan rakyat di atas segalanya dalam hal ini, sehingga kita tidak akan memberikan calon asal sekedar menang saja, tidak akan dilakukan itu. Baik, tapi kalau berbicara soal duet Ahok Anies atau nanti malah memilih rival antara dua tokoh ini di PDIP? Belum sampai ke situ kita, namanya saja belum ada muncul dari DPC. Jadi DPC juga belum mengajukan siapa-siapa begitu. Oke. Tapi saya kira ini akan menarik nanti karena di luar nama-nama ini juga nama-nama yang lain juga banyak muncul begitu. Baik. Saya mau ke Pak Kunto. Pak Kunto, apa yang Anda lihat dari apa yang disampaikan oleh Bang Gilbert tadi masih belum jelas siapa yang akan masuk bursa. Tapi kalau dari Anda kacamatanya seperti apa nama-nama yang santer terdengar Ahok Anies akan kawin atau duet di Pilkada DKI nanti? Ya, kalau menurut saya tadi Bang Gilbert sudah memberikan satu kriteria bahwa akan lebih ke persatuan, tidak sara gitu kan. Dan menurut saya kombinasi Anies Ahok atau Ahok Anies ini jadi luar biasa masuk ke kriteria itu gitu kan. Tapi tentu saja PDIP punya hak untuk screening dan filtering lebih lanjut. Dan yang menarik ada banyak nama kan yang diasosiasikan dengan PDIP. PDIP punya Bu Risma, Menteri Sosial, lalu tadi ada nama Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, bahkan ada
Menteri PUPR, Pak Basuki gitu kan, mantan-mantan menteri ini tentu punya punya karisma yang luar biasa untuk kemudian, dan Ada Pak kinerjanya Andika sudah juga. terbukti. Betul, ada Ada Pak Pak Andika Andika juga. juga. Baik. Betul. Jadi menurut saya ini penuh bintang lah di PDIP gitu, tinggal nanti seleksi, karena nggak mungkin maju semuanya kan, pasti harus salah satu kan gitu. Baik, tapi kalau kita lihat YouTube pribadinya Ahok kan ini sedikit menggiurkan begitu ya, membuat orang menjadi melihat sosoknya sudah berpengalaman di ibu kota. Kalau Anda melihatnya ini sebagai cek ombak dari seorang Ahok atau tidak? Saya harus apresiasi Pak Ahok karena Hmm. dia yang pertama mungkin yang kemudian melakukan semacam bukan tes ombak ya Mbak ya, Mas ya. Kalau menurut saya ini dia berbicara tentang isu yang harus dipecahkan di Jakarta di masa depan. Jadi dia tidak bicara tentang apa yang akan dia lakukan, tapi dia mengajak berdiskusi tentang persoalan-persoalan yang memang relevan buat pemilih di Jakarta seperti Baik. banjir, macet, perumahan, dan menurut saya ini sesuatu awalan yang baik. Saya merindukan tokoh-tokoh yang lain juga melakukan hal yang serupa atau lebih hebat lagi, sehingga pemilih Jakarta punya banyak paling tidak alasan untuk kemudian memilih tokoh tertentu dan menjadi pemilih yang rasional. Baik. Gitu. Tapi kalau prediksi Anda kalau mereka diduetkan nanti di Pilkada DKI Ahok Anies atau Anies Ahok, seberapa besar peluangnya menang? Kalau saya melihatnya ada perbedaan basis massa di antara keduanya yang mungkin seperti air dan minyak yang justru nggak bisa dicampur, Mas. Bisa jadi kalau digabungkan tanda matematikanya bukan tambah tapi malah kurang atau bagi gitu kan, yang justru akan merugikan masing-masing Berarti calon lebih ke gitu. rematch begitu Nah, ya, Pak Gunto ya, lebih ke rematch. betul, tampaknya lebih ke rematch, dan saya ya kita semua pasti menantikan itu, bagaimana apakah memang Pak Ahok bisa menang tanpa, atau Pak Anies bisa menang tanpa isu penistaan agama misalnya gitu, atau Pak Ahok bisa menang tanpa isu itu menarik untuk kemudian kita cermati. Baik, terakhir pendapat Anda, Bang Gilbert, seperti air dan minyak antara Ahok dan Anies, sepakat dengan itu? Terakhir, Bang Gilbert? Nama saja belum, tetapi tentu ini menjadi pertimbangan ya, karena keduanya mempunyai aura, tidak ada yang mau nomor dua, keduanya mempunyai karakter begitu, sehingga menjadi susah, karena kalau kemudian kita gabungkan, siapa yang kemudian mau kita buat menjadi wakil gubernur? Dua-duanya maunya menjadi gubernur, dan dua-duanya maunya memimpin begitu, sehingga ini benar-benar harus dijaga, agar tidak menjadi masalah serius. Karena tentu yang kita harapkan adalah hal ini keduanya bekerja dengan baik untuk masyarakat, bukan karena ego pribadi begitu. Baik, tapi kalau jika banyak orang yang mendukung keduanya bergabung untuk duet di Pilkada DKI, tidak menolak ya, Bang Gilbert? Tentu keputusan di tangan DPP. Kita tidak bisa menjawab itu dengan mudah di sekarang ini. Keputusan di tangan DPP dan nanti akan ketahuan pada saat rakernas begitu. Oke, tapi kalau lihat dari suara pileg PDIP di Jakarta sangat menjadi perhatian karena turun dari pileg sebelumnya begitu ya, Gilbert. Tentu harus ada koalisi. Dengan siapa potensi koalisi yang akan terjalin? Koalisi kita terbuka dengan siapapun. Dengan kita pernah berkoalisi dengan partai mana saja. Orang mungkin menganggap bahwa kita tidak pernah koalisi dengan PKS. Kita pernah koalisi dengan PKS waktu bawa Jokowi jadi wali kota di Solo, bawa Nurdin Abdullah menjadi gubernur di Sulawesi Selatan, dan beberapa kepala daerah lain. Jadi tidak tertutup kemungkinan untuk kemudian kita berkoalisi dengan pihak mana saja. Tetapi menjadi persoalan adalah isu masalah kandidatnya, siapa kandidat yang dibawa, apakah kandidat ini kemudian kandidat yang bagus, yang bisa membangun, bukan hanya sekedar menang. Karena kita juga memperhatikan Jakarta ini kan susah ini, tidak seperti yang dibayangkan orang. Kalau hanya untuk menang tapi tidak bisa bekerja, tentu itu tidak menjadi target buat PDI Perjuangan. Baik, terakhir ke Pak Gunto, meskipun Anda katakan singkat saja ya, seperti air dan minyak, Ahok dan Anies, tapi kalau mereka benar-benar duet, bagaimana kemudian lawan yang akan dihadapi mereka? Apakah sulit untuk ditantang? Singkat saja. Ya, pasti tidak ada satupun calon yang pasti menang. Ada banyak isu, seperti ketika Pilkada DKI 2017, semua orang bilang Ahok pasti menang, tapi ternyata ada sebuah isu yang penistaan agama yang besar, juga justru Pak Anies lah yang menang. Jadi menurut saya nggak ada satupun yang pasti di politik, dan ini yang menarik untuk kita cermati mendatang gitu. Baik, karena politik itu cair begitu ya, banyak dinamika yang terjadi di lapangan. Terima kasih untuk
jawabannya pada hari ini di Newsroom. Ada Bang Gilbert Simanjuntak, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah DPD PDIP Jakarta, dan juga Pak Kunto Adiwibowo, pengamat komunikasi politik Unpad. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sore, Pak.